Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Keluarga Terkutuk. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel ini, yaitu Sinyo Adi, yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding. Dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Di sini ada sebuah cerita, yaitu kisah tiga bersaudara, yaitu Hasan, Basir, dan Yuli. Dia semua kakak beradik dalam satu keluarga yang telah diwariskan oleh orang tuanya. Tapi mereka bertiga ini ya sudah umurnya sudah lumayan lah, sudah 45 tahunan lah ya semuanya. Ada 45 tahun, ada yang 42 tahun, ada yang 40 tahun. Dan di sini si Hasan anak tertua, dan Basir anak kedua, dan Yuli anak ketiga. Si Hasan ini jengkel karena seakan-akan dia tidak mendapatkan harta warisan dari saudara-saudaranya, karena dilihat si Basir ini lebih kaya lah dari si Hasan. Makanya dia bingung. Dulu emang si Basir dan Yuli dan Hasan ini sama-sama lah kehidupannya sama lah seperti itu. Tapi kok setelah orang tuanya meninggal, si Basir dan Yuli ini lebih kaya lah lebih kaya, dan maksudnya lebih berada lah, lebih cukup dibanding si Hasan. Dan si Hasan ini hidupnya benar-benar kekurangan lah. Makanya si Hasan ini bingung, ini kok kenapa ya, semenjak orang tua aku meninggal kok si Basir dan Yuli ini hidupnya lebih mapan, padahal aku tahu pekerjaan mereka ini seperti apa, aku tahu. Makanya si Hasan ini mendatangi rumah si Basir. Digedor lah rumah si Basir. Dok. Berapa kali gedoran, akhirnya dibuka. Dan dibuka, si Hasan ini langsung, "Hei Sir, Yul, mana harta warisanku yang dibagi orang tua kita? Kok belum ada pembagian? Kenapa ini? Sementara kamu sekarang ini lebih mapan dibanding aku. Kenapa ini? Kamu sudah menjual semua harta warisan orang tua. Kamu tidak membagikan ke aku ya? Hei San, jangan bicara sembarangan kamu San." Itu celotuk si Basir. "Aku belum menjual harta warisan, dan kamu jangan usah khawatir. Nanti kalau dekat jual akan aku bagi." "Nggak mungkin kalau kamu belum menjual, karena aku tahu
sebelumnya kamu seperti apa, kamu kok bisa sekarang lebih mapan daripada aku, karena kamu kan tidak bekerja. Jangan sembarang kamu San kalau ngomong San. Akhirnya di kecekcokan itu di tiga bersaudara itu, istri-istri mereka itu melerai lah. Udah mas, malu mas sama tetangga mas, nggak usah dilanjut, ini malu mas, udah yuk pulang, kata si istrinya si Hasan seperti itu. Aku jengkel bu, kenapa kok bisa seperti ini? Sudah sekian lama orang tuaku meninggal dan belum ada berita untuk pembagian harta warisan. Udah mas, pulang mas, malu tetangga. Akhirnya si Hasan luluh juga lah sama istrinya. Akhirnya si Hasan pulang dan bercerita, mas, malu mas sama tetangga mas, kita seperti ini ya, makanya buat pemicu lah mas, kita harus bekerja. Mungkin dia sebelum dapat harta warisan dari orang tua mas, dia juga udah punya usaha lain. Nggak mungkin, aku tahu mereka semua itu seperti apa, penganggur. Ya udah mas, itu kan pemikiran mas, yang penting mas, ngapain sih mas, malu mas meributkan harta warisan, kasihan orang tuamu mas di sana melihat seperti ini anak-anaknya. Mendingan mas menyiapkan diri untuk mencari rezeki sendiri, bekerja sambil menunggu harta warisan yang pasti. Akhirnya si Hasan itu luluh lah omongan istrinya dan berpikir sama istrinya, ya udah bu, besok aku akan keluar rumah, entah berapa lama aku akan mencari rezeki di luar. Aku nggak tahu waktunya sampai kapan, yang penting selama aku keluar nggak ada di rumah, bilang ibu ke anak-anak jangan sampai meminta-minta ke adik-adikku. Aku nggak rela, nggak sudi, nanti kamu dihina ini. Ya mas, saya akan menjaga semua itu dan saya akan bilang ke anak-anak. Ya udah, mulai besok aku akan pergi pagi-pagi. Iya mas, ya udah istirahat dulu ya mas. Akhirnya si Hasan istirahat lah malam itu dengan pemikiran yang jengkel, tetap dia istirahat lah. Dan belum lama matahari terbit, si Hasan sudah bangun dan untuk berpamitan ke istrinya dan anak-anaknya. Bu, aku izin pergi ya bu, aku akan mencari rezeki di luar sana. Tapi ingat bu, sebelum aku pulang jangan sampai kamu dan anak-anak untuk mengemis ke adik-adikku. Jangan sampai ya bu. Ya mas, saya akan pegang omonganmu dan saya akan bilang ke anak-anak. Akhirnya si Hasan pergilah. Hasan pergi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu si Hasan nggak pulang. Dan di minggu yang kedua ini hujan lebat lah. Dalam beberapa hari ini anak-anak si Hasan belum pada makan. Sudah 3 hari atau 4 hari lah belum makan, sampai sampai kurus kering lah anaknya si Hasan. Dan istrinya juga berusaha kesana kemari untuk mencari utangan beras, pinjaman beras atau utangan duit atau sembako lah. Akhirnya si istrinya Hasan bilang ke anak-anak, nak, ibu karena bapak belum datang, ibu akan mencari utangan ke warung-warung, ke teman-teman ibu, siapa tahu dapat buat makan kita, biar kamu tidak pada kelaparan. Iya bu. Akhirnya istrinya si Hasan keluar setengah hari belum pulang sampai rumah, dan hujan pun lebat deras sekali. Dan si anak-anaknya si Hasan benar-benar kesakitan perutnya karena kelaparan, berhari-hari belum makan, belum kesentuh apapun di perutnya.
Dan di hujan lebat itu terlihatlah dari kejauhan ibunya anak-anak, istrinya si Hasan itu pulang. Tapi dari kejauhan terlihat, ya alhamdulillah ibu pulang, siapa tahu dapatlah makanan buat kita makan, Dek. Ya Mas, kata anak-anaknya si Hasan itu. Dan lama-kelamaan terlihatlah dari kedekatan ibunya anak-anak si Hasan itu tidak membawa apa. Dan anak-anaknya si Hasan ini, duh kok ibu tidak bawa apa ya, kita pasti kelaparan untuk kedepannya ini. Akhirnya istrinya Hasan datanglah, sampailah di rumah. Nak, maaf ya nak, ibu nggak bisa bawa apa-apa karena teman-teman ibu atau warung tidak mau memberikan pinjaman ke ibu. Dan si anaknya si Hasan ini yang pertama bilang, Bu, aku mau minjem ke Om Basir ya Bu, beras sekilo aja Bu. Jangan nak, tapi Bu, kasihan adik Bu, adik kelaparan Bu, dan aku juga kelaparan, udah berapa hari kita nggak makan. Jangan nak, ini pesan bapakmu, jangan sampai mendatangi keluarga saudara-saudara bapakmu, itu pesan bapakmu. Tapi gimana Bu, kasihan adik Bu, udah berapa hari lihat Bu badannya kurus kering. Akhirnya hati ibunya melunak. Ya udah nak, gini aja nak, kamu diam di rumah dan ibu akan pergi ke rumah adik bapakmu yaitu Basir. Dan akhirnya ibunya walaupun masih hujan itu melangkahlah keluar. Kamu tinggal di rumah aja ya nak, ibu akan ke rumah Om Basir. Iya Bu, hati-hati ya Bu di jalan, ini hujan deras. Ya nggak apa-apa, jangan pikirkan ibu, doakan ibu, siapa tahu pulang bawa makanan. Iya Bu. Akhirnya istrinya Basir keluar dari rumah itu untuk mencari makanan itu. Dan di perjalanan hujan tambah lebat lah. Si istrinya Basir itu udah nggak kuat lah karena dia udah kecapean, kehujanan menggigil, hujan lebat, dan jatuhlah di tengah perjalanan karena udah nggak kuat lah.